kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura menyiapkan 2 tempat pemungutan suara untuk melayani masyarakat di daerah perbatasan Indonesia Papua Nugini, Distrik Muara Tapi, Kota Jayapura, Papua. Ketua KPU Kota Jayapura, Oktavianus Injama, menegaskan kepada masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya, diwajibkan memiliki KTP Kota Jayapura, mengantisipasi adanya pelintas batas ilegal dari Papua Nugini. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura menyiapkan 2 tempat pemungutan suara, yakni di Kampung Moso dan Pasar di perbatasan Indonesia, Papua Nugini, Distrik Muara Tabi, Kota Jayapura, Papua. Ketua KPU Kota Jayapura, Oktavianus, menegaskan bahwa petugas KPPS yang akan bertugas di wilayah perbatasan untuk memeriksa secara tegas bagi pemilih yang akan memberikan hak suaranya diwajibkan untuk mempunyai KTP Kota Jayapura. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga pelintas batas ilegal dari Papua Nugini yang dikhawatirkan akan ikut mencoblos saat gelaran pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang. Pula untuk TPS perbatasan ada 2, yaitu di Kampung Moso, satunya di Butung dan satunya di Kampung Moso sendiri. Dan untuk kesiapan mereka sudah siap, termasuk KPPS-nya juga sudah siap, sudah dibintek kemarin. Dan mereka siap untuk melaksanakan tugas. Untuk DPT-nya adalah mereka warga Moso yang terdaftar dalam DPT adalah mereka yang memiliki KTP Kota Jayapura. Pada kesempatan tersebut, Kapolresta Kota Jayapura Kombes Pol Victor Dean menyebutkan bahwa terdapat 15 TPS yang dianggap rawan, salah satunya di wilayah Kampung Moso. Mengantisipasi pemilu yang lalu selalu ada upaya-upaya mobilisasi. Jadi kita sampaikan nanti petugas-petugas kita juga taat aturan, ya, taat hukum. Ya. Kalau memang ada yang memaksakan, tentunya kita akan proses secara hukum. Ya. Jadi kita sekaligus ini mengingatkan, ya, menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan. Adapun terkait pengamanannya, kepolisian daerah setempat juga turut mengerahkan 550 personel yang akan bertugas di 940 TPS, tersebar di 5 distrik Kota Jayapura, Papua dengan jumlah daftar pemilih tetap yang sebanyak 258.082 orang pada gelaran pemilu 2024 mendatang. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan mengenai skema perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur akan bertahap mulai Juli, September hingga November mendatang. Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar berharap pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya memindahkan SDM semata, namun lebih pada mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital. Dalam keterangan pers terkait perkembangan terkini pembangunan IKN di Kementerian Kominfo, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan perpindahan aparatur sipil negara akan dimulai pada bulan Juli hingga November tahun ini. Perpindahan ASN tersebut akan berlangsung secara bertahap dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pihaknya memastikan saat ini sedang menyiapkan beragam fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari hunian, pendidikan, hingga kesehatan untuk para ASN. Perpindahan itu memang dikoordinasikan oleh Kemenpan RB ya, dan mereka sudah punya list, tentunya mereka berdiskusi, kemudian juga menentukan nama-nama siapa yang akan pindah itu dengan kementerian masing-masing, ya, KL-nya masing-masing. Dan kalau lihat dari timeline, koreksi saya Bu Mia ya, itu Juli, September, November. Jadi itu akan ada satu pentahapan gitu ya, di tahun ini ya. Tahun ke depan kan masih gitu ya, masih lanjut. Sampai nanti tercapai jumlah yang ideal untuk orang pindah. Sementara itu dikutip dari rilis resmi Kementerian Pan-RB, pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya memindahkan SDM semata, namun lebih pada mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital. Oleh karena itu, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas meminta ASN yang dipindahkan maupun yang diisi dari jalur rekrutmen CASN tahun 2024 harus benar-benar diseleksi, sehingga nantinya menjadi sebuah mimpi bersama mewujudkan birokrasi terbaik melalui penguatan SDM yang unggul dan berakhlak sesuai core value ASN.
Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia akan memperpanjang waktu layanan LRT Jabodebek hingga pukul 23.03 waktu Indonesia Barat mulai pada Februari 2024. Manajer Public Relation LRT Jabodebek, Mahendra Trangbawono mengatakan, kebijakan ini diambil menanggapi tingginya antusiasme penumpang yang mengalami kenaikan hingga 16%. PT KAI Persero menerapkan perpanjangan waktu layanan LRT Jabodebek dari yang sebelumnya beroperasi hingga pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Pada Februari mendatang akan diperpanjang hingga pukul 23.03 waktu Indonesia Barat. Manajer Public Relation LRT Jabodebek Mahendra Trangbawono mengatakan, perpanjangan waktu layanan LRT Jabodebek merupakan tanggapan manajemen dari antusiasme tinggi masyarakat yang menggunakan LRT Jabodebek. Tercatat pada periode 16 sampai dengan 29 Januari 2024, LRT Jabodebek telah melayani sebanyak 552.903 pengguna, yang mana jumlah ini mengalami kenaikan 16% dibandingkan pada periode yang sama, yakni pada bulan Desember 2023 sebesar 478.256 pengguna. Menurut Mahendra, penambahan waktu layanan ini juga berdampak pada jumlah perjalanan LRT Jabodebek yang bertambah hingga 264 perjalanan pada hari kerja dan 240 perjalanan pada akhir pekan serta hari libur nasional. Perpanjangan waktu layanan ini juga bertujuan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan pengguna serta memastikan bahwa LRT Jabodebek tetap menjadi pilihan dalam mendorong aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Jabodebek dan sekitarnya. Dewan Pers mengajak 3 pasangan Capres dan Cawapres untuk deklarasi kemerdekaan pers yang akan digelar 7 Februari 2024. Deklarasi digelar untuk memastikan setiap pasangan calon pemimpin memiliki komitmen atas kemerdekaan pers di Indonesia. Dewan Pers mengajak 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden untuk mendeklarasikan komitmen pada kemerdekaan pers di Indonesia. Penyampaian deklarasi sebagai komitmen tersebut akan diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta. Ketua Panitia Deklarasi Totok Suryantono menjelaskan, pemilihan tanggal 7 Februari sudah melalui pertimbangan matang agar tidak mengganggu sisa masa kampanye ketiga pasangan calon. Pers menurutnya memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional, apalagi pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers nasional pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara. Tentang permintaan beberapa pihak terkait acara tersebut agar Dewan Pers sekaligus menggelar debat Capres-Cawapres seputar pers, pihaknya tidak bisa memenuhi hal tersebut. Dewan Pers khawatir jika ada debat maka akan bisa tergiring pada opini seolah Dewan Pers berperan mengarahkan pilihan pada calon tertentu. Selain itu, terdapat 11 konstituen yang akan menerima komitmen deklarasi Capres-Cawapres untuk kemerdekaan pers. Dewan Pers juga akan mengundang para pimpinan media massa dan tokoh-tokoh pers. Ia berharap tokoh pers menjadi saksi komitmen para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ada forum tanya jawab, namun formatnya berbeda. Kami tidak ingin tanya jawab terlalu banyak karena pertama kita perlu fokus pada apa yang terjadi. Namun demikian, setelah acara itu kami siapkan untuk nanti di luar panggung, di luar gedung ini itu ada tempat masing-masing pasangan calon kami pertemukan dengan teman-teman pers. Boleh mendalami apa yang sudah dikomunikasikan dan kemudian ditanggapi oleh para tokoh presiden atau bertanya soal yang lain, kami persilakan saja. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi membedah peran, fungsi, dan kinerja DPD RI. Sesaat lagi, tetaplah di Kominfo Newsroom.